Rolling and start. Rolling and ya, selamat sore Bang Falki. Ada agenda apa nih hari ini Bang Falki? Jadi hari ini kasus yang sedang berjalan yaitu penyalahgunaan musik lagu yang mana milik artis Maluku ya, Usman itu ada beberapa lagu yang dinyanyikan oleh karaoke Ayu Ting Ting ya, yang ada di Depok, kurang lebih ada 5 lagu. Nah sekarang ini kemarin kita sudah mendatangi, kita sudah konfirmasi dan itu terbukti. Terus selanjutnya sebagai pemilik karaoke Ayu Ting Ting, kami memberikan somasi. Kami memberikan somasi melalui kuasa hukum dan rekan saya agar supaya dijelaskan selama ini lagu yang dinyanyikan dibuat komersial ini ininya kemana gitu loh. Harus dipertanggungjawabkan oleh manajemen Ayu Ting Ting. Selanjutnya mungkin saya serahkan untuk rekan saya Ya. Pak Desi. Bang, berarti sudah mensomasi Ayu Ting Ting karaoke Bang, berarti Bang. Apa benar Bang itu Bang? Ya, memang kita lihat peristiwa hukumnya itu terjadi pada hari Kamis malam Jumat, di mana pada saat itu klien kami datang ke tempat karaoke Ayu Ting Ting di kawasan Margonda Depok. Lalu kemudian di situ klien kami menemukan fakta bahwa di dalam playlist Ayu Ting Ting karaoke keluarga itu ada 5 produk lagu milik klien kami. Lalu kemudian keesokan harinya klien kami kembali mendatangi tempat karaoke tersebut dan menanyakan apakah penggunaan 5 produk lagu ini oleh Ayu Ting Ting karaoke itu sudah dibayarkan royalti atau belum. Nah, dan oleh karena belum ada jawaban kepastian dari pihak manajemen, maka pada hari Sabtu kemarin klien kami didampingi oleh kami selaku kuasa hukum mendatangi tempat karaoke tersebut dan kemudian memberikan somasi. Somasi itu pada intinya adalah kita memberikan teguran kepada pihak manajemen Ayu Ting Ting tempat karaoke tersebut untuk segera dalam waktu 3x24 jam segera membayarkan royalti kepada klien kami. Kita belum bisa memastikan berapa nilai royalti yang menjadi hak dari klien kami yang kemudian harus diterima, tetapi paling tidak kami meminta kepada manajemen untuk menyampaikan itu kepada kami, bahwa dari pihak mereka menyatakan bahwa sudah membayarkan kepada LMK itu persoalan lain, tetapi kami menuntut kepada tempat karaoke Ayu Ting Ting di mana mereka sebagai end user, mereka sebagai pengguna dari produk hak cipta dari pemilikan kami itu harus mempertanggungjawabkan itu. Nah, apabila mereka tidak mempertanggungjawabkan atau tidak membayarkan hak klien kami, maka tidak tertutup kemungkinan kami akan melakukan upaya hukum. Dalam Undang-Undang 28 tahun 2014 sudah jelas bahwa upaya hukum yang mungkin kita lakukan itu adalah ada pasal 113 di mana di situ apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap hak cipta ada sanksi pidananya. Ada sanksi pidana dan kemudian ada sanksi pembayaran ganti rugi, yaitu nilainya nanti akan ditentukan kemudian. Nah, artinya bahwa apa yang kami lakukan ini berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan. Jelas sudah tertulis, sehingga kami meminta kepada pihak manajemen Ayu Ting Ting untuk segera memberikan apa yang menjadi hak klien kami. Mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, gimana Bang Usman? Itu nih Sebagai pemilik kronologi seperti apa nih kronologi? baik, terima kasih. Shalom, semua.
saya menyampaikan saya Usman itu merasa merugikan dengan penemuan lagu yang saya punya di karaoke Ayu Ting Ting di daerah Depok. Nah, pada intinya saya juga waktu datang ke situ malam Kamis malam Jumat, saya menemukan lagu saya dan saya bertanya ke mereka, lagu ini kok bisa ada di tempat karaoke Ayu Ting Ting? Mereka menjelaskan ke saya bahwa ya Pak, ya kami minta maaf karena kalau kami tidak tahu bahwa ini lagunya Bapak. Terus saya katakan, lagu ini sudah berapa lama dimasukin? Beliau tidak bisa, mereka tidak bisa menjawab. Terus mereka katakan bahwa nanti mereka konfirmasi dengan pihak manajemen pusatnya menurut informasi yang mereka sampaikan. Terus saya tunggu dan akhirnya beberapa hari 24 jam saya kasih waktu itu tidak ada informasi, maka saya datangi pihak karaoke Ayu Ting Ting. Nah di situ akhirnya karena etika baik saya, ya saya kira Ayu Ting Ting juga merasa seorang penyanyi dan sekaligus seniman dan beliau pasti punya rasa terhadap musik. Nah, intinya saya penyanyi bukan sebesar Ayu Ting Ting, saya penyanyi lokal daerah tetapi saya yakin sungguh Ayu Ting Ting pasti dia merasa dengan apa yang saya rasakan saat ini. Pada intinya bahwa saya ingin pihak dari pengelola Ayu Ting Ting tersebut bisa bertatap muka dengan saya ataupun pemilik usaha tersebut yang dikategorikan Mbak Ayu Ting Ting selaku artis nasional. Ya, saya berharap bisa menanggapi apa yang saya lakukan ini dengan kebijakan saya untuk bagaimana bisa bertemu dan bertatap muka dengan Mbak Ayu Ting Ting. Jadi sekaligus surat somasi yang saya sudah serahkan kepada pengacara saya dan hari ini mereka sudah ada di samping kiri saya dan saya meminta bahwa pihak manajemen Ayu Ting Ting harus bisa memberikan pertemuan, beberapa kata bisa bertemu dengan kami sekaligus bisa berbicara tentang apa yang dimaksud dengan royalti dan hak saya sebagai seorang penyanyi dan pencipta lagu. Mungkin itu saja, nanti saya serahkan ke Bang Tati. Berarti sempat kaget juga Bang ya, tiba-tiba lagunya gitu Bang? Ya saya kaget Pak, saya kaget karena jujur memang yang saya tahu itu kalau usaha-usaha nasional gitu, karena lagu-lagu daerah Indonesia Timur ini kan belum juga termasuk di dalam pita musik yang lebih wah lagi gitu kira-kira ya. Tapi saya waktu datang ke kafe tersebut dengan saudara saya di belakang saya ini, beliau mengajak saya bersantai-santai dengan keluarga di situ. Terus saya melihat karaoke itu dan saya coba mengetik lagu, tiba-tiba muncul nama saya di situ. Makanya saya kaget, kok bisa lagu ini ada di sini. Jadi akhirnya saya langsung ke pihak manajemen mereka dan bertanya siapa yang masukin lagu ini dan mereka tidak bisa menjawab. Mereka mengatakan bahwa ini dari pusat. Itu lagunya dalam bentuk video klip atau dalam bentuk video klip video lirik atau seperti apa nih Bang? Kalau dilihat secara langsung video klip Pak. Video klip Abang sendiri? Iya, benar. Oh. Sebagai penyanyi dan pencipta lagu. Oh. Terus ada 5 lagu. Iya, ada 5 lagu. Lagunya apa aja Bang? Bisa satunya itu ada Hole-Hole. Terus ada Onde-Onde. Ada Bintang Sangka. Terus ada Sampai Jua. Pandangan pertama dengan pandangan pertama. Nah ini yang menjadi kekuatan dasar hukum saya karena saya menemukan di pihak manajemen kafe Ayu Ting Ting Karaoke. Ayu Ting Ting, ya. Karaoke. Itu sekali lagi tegaskan berarti itu dalam bentuk video klip Abang ya dijadikan karaoke begitu. Berarti betul gitu ya? Ya. Bukan dalam bentuk video bikinan lagi atau enggak gitu berarti?
Berarti betul full video Video langsung. yang pernah diupload sama abang gitu. Ya. Oh. Kalau Bang Falky gimana Bang Falky nih? Lihat ini kan lagi rame nih Bang. Jadi memang sebetulnya khusus pemerintah ya harus memperhatikan penyanyi-penyanyi yang ada khususnya di Indonesia Timur, karena memang semenjak kita bicara Indonesia Timur ini ya memang udah penyanyi dan lagu-lagunya cukup terkenal. Nah, himbauan dari saya sebagai pengusaha dan sebagai penyanyi Ayu Ting Ting ya harus benar dan betul tahu persis ini mempromosikan orang punya lagu tanpa seizin itu bagaimana gitu loh, itu barang orang. Nah ini yang menjadi aneh kalau saya lihat penyanyi-penyanyi lain dengan hak ciptanya masing-masing, tapi Usman itu nih luar biasa, dia datang sendiri, dia pencet lagunya, buka gambar dia keluar gitu loh. Nah ini bukan kata-kata lagi tapi visual dia sendiri. Dia yang membuat lagu ini sudah 10 tahun yang lalu. Bahkan ada beberapa di situ produser sudah meninggal, penyanyi sudah meninggal. Nah, ini di komersial dinyanyikan, mendapat bayaran. Kafe ini kan usaha. Nah, sekelas Ayu Ting Ting, saya tidak bicara yang lain karena kita situ tahu Ayu Ting Ting aja. Udah gitu loh. Entah itu yang membawangi, di situ yang mengaturnya seperti apa. Tetapi marilah kita sebagai penyanyi besar, lihatlah Usman itu penyanyi dari Indonesia Timur, lagu-lagunya ada di situ semua, gambar dia sendiri. Nah, tolonglah sadar yang baik dan benar, karena memang harus diperhatikan. Kita sudah melalui somasi, kita akan melalui upaya hukum, pidana maupun perdata. Oh gitu Bang. Dan itu akan kalau tidak secepatnya ya pasti menjadi panjang gitu lah. Menghargai orang itu kan lebih bagus. Ini penyanyi, sama-sama penyanyi. Ayu Ting Ting juga bukan sekelas terkenal langsung besar. Ini kan dari penyanyi dari bawah. Dan menghargai lah orang juga dari bawah. Usman itu ini penyanyi Indonesia Timur yang punya nama. Ada beberapa lagu yang kelihatan juga pernah dinyanyikan, itu apa judul Malele di TV. Tapi ya kalau memang kelihatan itu cuma nyanyi untuk orang, dia nggak bermasalah. Tapi ini komersial loh. Ini sudah dinyanyikan mungkin semenjak Ayu Ting Ting buka karaoke itu sudah 10 tahun mungkin dia sudah mendapat hasil dari situ. Terus yang penyanyi sendiri ini dapat apa? Nah, gitu. Sementara dia langsung tahu, dia ketik nama dia muncul gitu loh, buka dia lagi, ya kan? Bukan video klip yang lain ya, buka dia sendiri loh. Ini 6 lagu ini ya ibarat curi dari mana gitu loh. Kalau mungkin visual yang lain, tebak-tebak, ini tidak. Nah itu perbuatan itu kan perbuatan melawan hukum. Seperti itu yang saya bisa sampaikan. Bang, ini kan somasinya ditujukan ke manajemen karaoke keluarga, best audio karaoke system Ayu Ting Ting. Ya, ada kemungkinan untuk mengirim somasi ke Ayu Ting Ting juga Bang ke depannya. Kemungkinan kita akan upaya hukum itu udah pasti yang terlibat. Nah, ke depan Ayu Ting Ting mungkin akan somasi secara pribadi dan harus bertanggung jawab. Bang, kira-kira pasal yang dikenakan berapa tahun dicari Bang? Kira-kira berapa tahun ancamannya Bang? Abang lanjut. Ya, begitu. Masih nyala lampunya? Lampunya masih nyala? Masih bunyi. Kalau kita merujuk pada pasal 111 Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta itu, di sini sudah jelas diatur bentuk-bentuk pelanggaran dan ada sanksi-sanksinya. Pelanggarannya itu mulai dari pelanggaran perdata dan juga pelanggaran pidana. Ya, pelanggaran perdata misalnya di situ ada ganti rugi mulai dari 100 juta sampai 1 miliar lebih, tergantung klasifikasi pelanggaran. Nah, yang kita di sini yang bentuk pelanggaran terhadap kita adalah pelanggaran hak cipta, karena kita sebagai pencipta dan juga sekaligus penyanyi, hak kita dilanggar dan kemudian karena tidak dibayarkan royaltinya. Nah, nanti soal mekanisme pengadilan itu nanti gugatannya masuk ke pengadilan niaga Jakarta Pusat. Ya, pengadilan walaupun kita tahu bahwa tempat karaoke Ayu Ting Ting itu kan berdomisili hukum di Depok, Jawa Barat. Tetapi kantor pusatnya itu ada di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ya. Sekalipun domisili hukum Ayu Ting Ting karaoke itu di Depok, Jawa Barat, tetapi dia koneksinya itu ke Pengadilan Negeri Jakarta. Jadi kalaupun memang
kemudian kita mau mengajukan gugatan itu melalui mekanisme gugatan ke pengadilan niaga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga perlu menyampaikan bahwa Usman Hitu ini memang artis ya levelnya masih level di bawah. Tetapi bukan itu yang dilihat. Karyanya yang dilihat, kontribusinya kepada negara, kontribusinya kepada dunia musik Indonesia. Nah, ini juga sejalan dengan apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Maluku, di mana Maluku sudah ditetapkan sebagai City of Music atau kota musik. Jadi bagaimana mau sejalan dengan cita-cita pemerintah daerah, tapi kemudian talenta-talentanya, artis-artisnya, penyanyi-penyanyinya, pencipta-penciptanya tidak dihargai, itu kami anggap sebagai sebuah cita-cita yang nonsens saja. Sehingga kemudian kita juga perlu mendorong pemerintah daerah untuk juga bersuara terkait dengan hak cipta ini. Tadi sudah disinggung oleh teman kita, Maluku itu adalah gudang penyanyi, gudang talenta, artis-artis daerah banyak sekali. Bahkan bukan cuma daerah, mereka juga aktif di belahan bidang musik nasional. Kita tahu banyak artis-artis nasional. Dan oleh karena itu, jangan kita menganggap ini sebagai sebuah peristiwa sepele. Kita minta pemerintah daerah juga bersuara terkait dengan ini, karena banyak sekali talenta asal Maluku yang kami yakin hak-haknya mereka terkait dengan pembayaran royalti juga tidak dibayarkan dengan baik. Nah, itu yang penting. Bang, ini lagi. Jadi setelah somasi akan ada gugatan untuk Ayu Ting Ting itu, Bang. Kira-kira berapa miliar, Bang, kata caranya, Bang? Sesuai dengan rekanan saya menyampaikan, upaya hukum tetap berjalan. Tetapi yang kita lihat di sini bahwa Usman Hitu ini artis yang kecil yang tadi disampaikan. Nah, tolong diperhatikan, kan masih banyak ini lagu musik yang dipakai oleh Ayu Ting Ting itu kan masih banyak, karaoke lain juga masih banyak. Nah, ini menjadi satu edukasi pelajaran agar supaya pemilik karaoke khususnya buat komersial itu dia memahami begitu loh. Sekian lagu yang ada itu tolonglah dihargailah, siapa asalnya dari mana, ininya dari mana, jangan dilihat oh ya daerah, ya sudah. Itu berbahaya, jangan. Harus memperhatikan lagu-lagu ini dapat dari mana. Ada juga yang dinamakan persatuan apa itu, LKM apa, jangan. Nah, itu tolonglah diteliti dengan baik dan benar, karena ini pencipta, dia yang menciptakan, dia yang punya barang, tapi orang lain menikmati itu yang berbahaya gitu loh. Dan ini sudah cukup lama. Nah, mungkin saja ada usman-usman lain yang ada di tempat lain juga. Nah, sebagai pemerintah ya tolong diteliti lah, pemerintah daerah maupun pusat ya, khususlah kawan-kawan kita yang ada di Dewan DPR RI ya, perhatikanlah, ini hak cipta orang ini sangat berbahaya gitu loh. Musik itu semua sama, daerah maupun di musik Indonesia pop semua itu sama. Jadi diperhatikan benar-benar agar supaya ini hak mereka dibayar gitu loh. Seperti itu. Jadi tidak hanya Usman aja, banyak itu masih banyak daerah ya, Bang. Masih banyak yang nggak terjamah atau yang tak ketahui gitu, ini Bang. Ini kan menggunakan hak cipta orang tapi tidak mengetahui pemiliknya, sesuka-suka hati aja gitu loh. Nah, ini menjadi pelajaran. Tadi saya bilang pemilik usaha dia harus melihat gitu. Masa pemilik usaha sekelas Ayu Ting Ting bajak lagu orang gimana ya kan? Pasti dia bilang dibajak ini, Bang. Dibajak. Kalau saya bilang dibajak ini berbahaya. Gitu loh. Sekelas pasal pembajakan bisa. Iya, itu berbahaya, dia bajak lagu orang. Sementara alasannya lain, royalti dikasih ke orang lain. Yang punya barang ini dia tidak menikmati apa-apa. Adanya dia sok dia melihat bahwa wah, ini gimana nih? Usman yang mana lagi kan gitu. Nah, itu. Jadi kita minta perhatian pemerintah khususnya sesuai aturan undang-undang yang berlaku, tolonglah diselesaikan dengan baik dan benar. Bila perlu kita dipanggil, kita selesaikan gitu. Melalui jalur hukum maupun perdamaian, mediasi. Ada pesan buat Ayu Ting Ting atau gimana? Ya, saya tambahkan lagi. Ini terkait dengan Ayu Ting Ting. Ini kami masih menduga ya, karena yang informasi yang kami dapatkan, tempat karaoke Ayu Ting Ting karaoke keluarga itu adalah franchise ya. Kita belum tahu bagaimana hubungan Ayu Ting Ting dengan tempat karaoke tersebut, kita belum tahu. Tetapi kami ingin adalah Ayu Ting Ting juga harus buka suara, karena ini menyangkut dengan nama baiknya ya. Jangan sampai nama baiknya tercoreng dengan peristiwa seperti ini ya
mengatakan bahwa nanti seolah-olah ada persepsi publik yang mengatakan bahwa Ayu Ting Ting tidak taat terhadap aturan kan gitu. Jadi kami minta saudari Ayu Ting Ting untuk buka suara terkait dengan permasalahan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tempat karaoke Ayu Ting Ting itu juga jangan melemparkan tangan, ya. Jadi seolah-olah tanggung jawab ini dilemparkan kepada LMKN. Ya, jangan dibilang seolah-olah sudah dibayarkan kepada LMKN. Kami minta yang tempat karaoke Ayu Ting Ting ini untuk meminta pertanggungjawaban dari LMKN bila mana mereka sudah membayarkan hak royalti ini kepada mereka, kayak gitu. Jadi jangan sembunyi tangan, dia harus tetap bertanggung jawab terhadap persoalan ini. Ustaz, ada pesan buat Ayu Ting Ting mungkin Mas? Ya baik, mungkin saja saya sudah dengar dari pengacara saya dari Pak Fangki. Intinya semua permasalahan saya dan ini hak saya, dan ini benar-benar karya saya. Saya kira Mbak Ayu pasti paham dengan dunia musik. Beliau juga dari nol, salah satu dari nol juga sama dengan saya. Ya kalau bicara level ya saya daerah, Mbak Ayu kan nasional. Nah pada intinya bahwa saya harus bagaimana menuntut hak saya, karena ini adalah lagu saya. Jadi saya harus benar-benar ingin bagaimana Mbak Ayu bisa bertatap muka dengan saya secara baik agar bisa kita bicara secara profesional, karena ini karya dan apa yang dikatakan oleh pengacara saya, karya ini mahal sehingga tolong dihargai gitu. Jadi pidananya udah jelas di situ, dituntut dari 100 juta sampai 1 miliar. Dan ini penemuan bukan satu lagu, dan ini 5 lagu yang saya temukan di internet. Yang saya bersyukur kepada Allah SWT, kepada Tuhan, saya sendiri yang menemukan. Berarti ini salah satu jalan yang luar biasa. Mungkin Allah membuka jalan, Tuhan membuka jalan ke saya. Dan saya bertemu di kafe Ayu Ting Ting, dan lagu itu muncul di hadapan saya. Nah ini yang menjadi saya rasa kurang dihargai gitu. Bang Fangki terakhir Bang, pesan buat Ayu Ting Ting mungkin Bang, selaku pengacara selebritis Bang. Iya, pesan saya buat Ayu Ting Ting, dia pasti tahu dan mengerti lah. Artinya kalau berbicara musik, dia lebih tahu. Dia nyanyi dari panggung ke panggung, dan dia paham itu. Yang mungkin saja Ayu Ting Ting sendiri tidak pernah tahu itu, tetapi dia punya manajemen yang kan lebih tahu. Jadi selektif agar Ayu Ting Ting lebih profesional. Gitu. Jadi tolonglah diselesaikan dengan baik-baik. Saya pikir masalah ini tidak melebar kalau ada tanggapan yang baik. Itu saja dari saya. Terima kasih ya Bang. Mantap tuh abang tuh.